กับเขาที่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อย เมื่อก่อนฉันไม่เคยร้องไห้แต่ตอนนี้ช่วงเวลา ๆยินดีด้วย ฉันชนะคิสแล้ว ชอบตอนไหน ชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมกลับ Cerita diawali dengan seorang musisi muda nan tampan yang pulang ke tanah kelahirannya setelah sukses bermusik di Amerika. Pemuda multitalenta yang sedang digandrungi para remaja itu bernama Arlan X. Di sisi lain, seorang wanita cantik berusia matang bernama Najai. Ia terlihat sangat mencintai pekerjaannya di sebuah home shopping. Ia adalah ketua tim pemasaran yang beranggotakan 3 orang. Seorang wanita stylish cerdas bernama Prue, seorang gadis kreatif bernama Maple, dan kemudian pemuda trendy bernama Mes. Saat itu, Najai sedang menjalin hubungan asmara dengan rekan kerjanya yang bernama Aun. Ia adalah direktur dalam setiap pembuatan video iklan di home shopping tersebut. Setelah makan siang bersama dengan timnya, Mes memberitahu Najai bahwa kemarin ia melihat Mas Aun sedang memilih sebuah cincin di toko perhiasan. Mendengar hal tersebut, Najai menjadi GR karena teman-temannya memberinya selamat. Mereka berpikir Mas Aun mungkin akan melamar Najai sebentar lagi. Di tempat berbeda, sang musisi tampan terlihat sibuk dengan jadwal pemotretan dan wawancaranya. Ia selalu menceritakan tentang cinta pertamanya yang menjadi sumber inspirasinya dalam bermusik. Cerita kemudian sedikit flashback saat Arlan X berusia 2 tahun. Ia adalah seorang bayi lucu yang menggemaskan. Kesibukan orang tuanya membuat Arlan sering diasuh oleh tetangganya yang memiliki anak perempuan dengan usia lebih tua dari Arlan. Tetangga Arlan tersebut adalah Najai. Ia mengasuh Arlan dengan penuh kasih sayang seperti adiknya sendiri. Namun, Arlan dan Najai kini telah sangat lama tidak bertemu sejak Arlan mengikuti orang tuanya ke Amerika. Dan kini, Najai bahkan tidak tahu bahwa sosok musisi muda terkenal yang bernama panggung Arlan X adalah bayi menggemaskan yang dulu ia asuh. Dalam ingatan Najai, bayi menggemaskan yang ia panggil Tahu adalah sosok anak kecil yang merepotkan. Sehingga saat Tahu menghubungi Najai dan mengatakan bahwa ia kembali ke Thailand, Najai menolak memberi izin kepada Tahu yang ingin datang ke rumahnya. Kemudian malam harinya, saat Najai dan Mas Aun makan bersama, alih-alih melamar Najai, Mas Aun justru mengajak Najai untuk putus dengannya. Awalnya Mas Aun ingin mengerti respon dari Najai. Ia berharap Najai meminta untuk bertahan dalam hubungan mereka ini. Namun Mas Aun justru kecewa karena Najai langsung menyetujui perpisahan mereka. Mas Aun merasa Najai tidak pernah benar-benar menginginkan dirinya. Ia tidak bisa merasakan cinta yang dimiliki oleh Najai kepadanya. Namun bagi Najai sendiri, apapun yang diucapkan seorang laki-laki adalah bentuk kejujuran yang sebenarnya mereka inginkan. Dan Najai sudah terlalu sering merasakan kegagalan dalam romansanya, yang membuatnya seakan-akan sudah kebal dengan siklus jatuh cinta dan patah hati. Malam itu, grup chat kantor heboh dengan kabar kandasnya hubungan Mas Aun dan Najai. Kemudian pagi harinya, Najai datang ke kantor dengan suasana hati yang sangat ceria. Ia menunjukkan kebahagiaannya padahal semalam baru saja putus cinta. Najai bahkan mentraktir teman-temannya untuk menonton konser musik dari musisi yang sedang hype, yaitu Arlan X. Dalam pesta malam itu, Najai masih belum mengetahui bahwa Arlan X adalah anak kecil yang sangat ia kenal dahulu. Sementara Arlan sendiri yang sudah sangat hafal dengan Najai, ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari Najai saat itu.
Najee justru merasa GR ketika teman-temannya mengatakan bahwa sang DJ muda sedari tadi memandangi Najee dengan penuh rasa ketertarikan. Kemudian saat Arlan menyapa Najee dan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita stylish menggandeng tangan Arlan dengan mesra. Wanita tersebut adalah Kiss. Ia teman SMA Najee yang kini sukses menjadi seorang fashion designer. Hubungan Najee dan Kiss tidak pernah harmonis sejak mereka dulu mencintai pria yang sama. Najee merasa Kiss sengaja mengencani pria yang ia sukai saat SMA dahulu. Arlan terlihat mengamati Najee yang ia anggap sudah berubah lebih kasar, dan hal tersebut membuatnya sedikit kecewa. Melihat Kiss yang terus menempel kepada Arlan membuat Najee tidak ingin berlama-lama ada di tempat itu. Arlan mencoba menyusul dan mencari Najee yang tiba-tiba pergi saat itu. Ia bahkan pergi ke rumah Najee untuk mengecek keadaannya, karena Arlan yakin suasana hati Najee pasti sedang tidak baik-baik saja. Hingga kemudian Arlan menemukan Najee di sebuah kedai dekat dengan rumah Najee. Najee tampak sedikit mabuk saat itu. Ia terkejut kenapa seorang bintang terkenal datang menemuinya. Arlan mencoba menanyakan tentang tahu kepada Najee saat sedang mabuk. Najee mengoceh tentang tahu yang ia anggap sangat merepotkan sejak kecil. Ia membandingkan sosok tahu yang jelek saat kecil dulu dengan Arlan yang sangat tampan dan seorang musisi terkenal. Najee masih tidak tahu bahwa tahu dan Arlan adalah orang yang sama. Mendengarkan keluh kesah Najee membuat Arlan mulai mengerti perubahan sikap Najee sekarang. Itu karena ia merasa tidak ada orang yang benar-benar mencintainya selama ini. Arlan mengikuti Najee sampai pulang ke rumah. Ia ingin memastikan Najee baik-baik saja. Arlan pun mulai menghafal password dari rumah Najee saat itu. Kemudian setibanya di rumah, Najee menangis karena ia mengingat kandasnya kisah cinta antara dirinya dan Mas Aun. Dan malam itu, Preu dan yang lain datang ke rumah Najee untuk menghiburnya. Mereka mencoba menghibur Najee, namun Mes tidak sengaja mengatakan bahwa cincin yang dipakai oleh Kiss tadi memiliki model yang sama dengan cincin yang dibeli oleh Mas Aun di pusat perbelanjaan tempo hari. Najee tidak ingin sedih memikirkan hal itu. Ia sependapat dengan Preu yang merasa pria jujur dan baik hati memang sudah punah di muka bumi ini. Preu kemudian menceritakan tentang hubungan yang kini sedang ia jalani. Ia memilih menjalani friend with benefit dengan seorang pria mapan. Namun, Preu menggunakan nama palsu saat berkenalan dengan pria tersebut, karena ia tidak memiliki keinginan menjalin hubungan serius dengan pria itu. Keesokan harinya, sebagai hadiah kerja keras tim Najee, pimpinan departemennya memberikan mereka hadiah sebuah ruangan baru yang lebih luas dan nyaman untuk mereka bekerja. Namun saat itu tim Najee mendapatkan sedikit masalah karena Mas Aun menolak mengerjakan video iklan mereka. Najee kemudian pergi menemui Aun yang hari itu mengambil cuti. Rupanya kondisi Mas Aun sedang gagal move on dan membutuhkan waktu untuk menghilangkan patah hatinya. Dan ia tidak ingin sering-sering bertemu dengan Najee untuk saat ini. Mas Aun kecewa dengan respon Najee yang mengiyakan saat Aun meminta putus darinya. Terlebih lagi, Najee terlihat baik-baik saja setelah kandasnya hubungan mereka. Najee kemudian menangis karena ia kesal dengan Mas Aun yang ia rasa mempermainkan hubungan mereka, padahal Najee sendiri benar-benar mencintainya. Kemudian bel pintu rumah Mas Aun berbunyi. Najee mencoba memeriksa siapa yang datang. Dan ternyata Kiss saat itu datang untuk mengunjungi Aun. Najee semakin kesal saat melihat cincin yang dipakai oleh Kiss, dan ia pun melampiaskan rasa kesalnya kepada Kiss. Hingga mereka berdua pun saling menjambak dan berkelahi. Kemudian Arlan datang untuk membantu memisahkan perkelahian itu. Najee yang sangat kesal menganggap Kiss selalu merebut pria yang ia cintai. Kemudian saat pergi, Najee menendang spion mobil mewah yang ia kira adalah mobil Kiss. Padahal itu adalah mobil milik Arlan.
Namun, Arlan sama sekali tidak marah, bahkan ia mengajak Najai untuk mengobati luka akibat perkelahiannya tadi. โอ๊ย เป็นใครใครก็ต้องเข้าใจผิด Dan ternyata yang terjadi sebenarnya adalah Nai salah paham karena kalung yang dibeli oleh Mas Aun sama persis dengan kalung yang dimiliki oleh Kis. Kemudian keesokan harinya, tim Nai sedang berdiskusi dengan manajer mereka tentang calon model fashion yang akan mereka ajak bekerja sama. Mas Kan selaku manajer dari tim Najai menyarankan untuk menjadikan Kis sebagai model fashion mereka. Hal tersebut sempat membuat tim Najai tidak setuju, namun keputusan sudah dibuat dan mereka harus melakukannya. Najai melampiaskan kekesalannya kepada Maple dan membuat Maple bersedih. Namun Mace berhasil menghibur Maple saat itu. สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหม Alan X Kemudian saat perjalanan pulang, Najai melihat Arlan di taman dekat rumahnya. Najai pun menghampiri dan menyapanya. Hal tersebut membuat Arlan senang sekaligus sedih karena Najai tidak mengenali Arlan sebagai tahu. Kemudian dalam proyek kerjasama, akhirnya mempertemukan antara Kis dan Nai. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, masa lalu dan dendam antar mereka berdua pun menjadi bumbu pertemuan mereka saat itu. Di sisi lain, terungkap bahwa Mas Kan dan Kis dulunya adalah sepasang kekasih. Namun hubungan mereka berakhir dengan kurang baik. เราเลิกกันเถอะ Di sisi lain, Najai semakin tertarik kepada Arlan dan mereka pun semakin dekat satu sama lain. Mereka bahkan berkencan dan juga berciuman. Dan demi tetap bisa berada di dekat dengan Najai, Arlan pun harus tetap menutupi identitasnya sebagai tahu. Dan Najai akhirnya pun kembali berbunga-bunga layaknya orang yang baru saja jatuh cinta. Padahal tidak beberapa lama dia baru putus dengan Mas Aun. Kemudian proyek kerjasama tim Najai dan tim Kis sedikit berjalan alot karena beberapa permintaan Kis yang kurang bisa diterima oleh tim Najai. Di sisi lain, Arlan beberapa kali menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Najai. Ia diam-diam ke sana hanya untuk membersihkan dan menata rumah Najai menjadi lebih bersih dan nyaman. Dan beberapa hari kemudian, Tahu mengirimkan pesan kepada Najai bahwa ia akan pergi untuk menikmati sarapan ke rumah Najai. Dan saat itu, Arlan pun akhirnya mengakui bahwa dia adalah Tahu, yaitu anak kecil yang kini telah berubah dan tumbuh dewasa. นายเต้าหู้ ผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะกลับ อาลาน Melihat kedatangan Arlan, akhirnya Najai pun terkejut karena ia tidak pernah mengira bahwa Tahu adalah Arlan. Najai kesal karena merasa telah ditipu oleh Arlan. Karena tempo hari mereka berdua telah berkencan dan bahkan sudah berciuman. Namun Tahu menjelaskan bahwa jika dirinya dari awal mengaku sebagai Tahu, maka Najai hanya akan melihat Tahu sebagai anak-anak dan bukan sebagai pria dewasa. Di sisi lain, Mbak Preu dibuat kaget karena pria yang sedang dikencaninya kini tinggal di apartemen yang sama dengannya. Mbak Preu yang hanya berniat menjalin hubungan singkat dengan pria tersebut dengan menyembunyikan identitas aslinya, sehingga dia pun harus bersembunyi agar identitas aslinya tidak sampai ketahuan. Setibanya di rumah, Najai kini tinggal bersama dengan Arlan. Namun Najai masih kesal karena merasa telah dibohongi oleh Arlan. Dan akhirnya Arlan pun jujur tentang alasannya menyembunyikan kebenaran tentang dirinya.
karena dia sangat mencintai Najai dari kecil dan sampai sekarang. Namun Najai masih belum bisa menerima hal tersebut, karena baginya Tahu dan Arlan adalah seorang anak kecil yang harus ia jaga, baik dulu dan juga sekarang tetaplah sama. Dan Najai meminta Arlan untuk tidak menyukai dirinya lagi. Kok aja set. Kemudian di tempat berbeda, karena proyek tim Najai membuat Maple dan Max semakin dekat. Saat itu Maple menceritakan bahwa hubungannya dengan sang pacar kini telah renggang. Melihat Maple yang bersedih membuat Max ingin menghibur Maple, dan secara tidak sengaja Max dan Maple pun berciuman terbawa oleh suasana malam itu yang romantis. Di tempat berbeda, selepas pulang dari kantor, Maskan mampir ke diskotik langganannya dan tidak sengaja saat itu ia bertemu dengan Kiss. Maskan dibuat galau oleh Kiss karena Kiss meminta Maskan untuk kembali kepadanya. Namun karena Maskan yang terlampau kecewa dengan Kiss karena saat mereka bersama dahulu, Kiss kurang memperhatikan dan lebih menomorsatukan pekerjaannya daripada Maskan. Hal itu membuat Maskan masih kecewa dan trauma sampai sekarang. Dan saat Maskan sudah mabuk, pihak diskotik kemudian mencoba menghubungi salah satu nomor di handphone Maskan. Rupanya Najai lah orang yang dihubungi dan diminta untuk mengantarkan Maskan pulang ke rumah. Namun karena saat itu Maskan terlalu mabuk, Najai pun membawa Maskan pulang ke rumahnya. Dan kemudian pagi harinya, Arlan sangat kaget melihat Maskan ada di rumah Najai. คุณนั่นแหละเป็นใคร Arlan sangat kesal karena Najai membawa pria asing menginap di rumahnya. Dan untuk membuat Maskan dan Arlan tidak salah paham lagi, Najai pun kemudian saling memperkenalkan mereka berdua. Arlan sengaja menceritakan kekurangan Najai kepada Maskan demi membuat Maskan tidak menaruh hati kepada Najai. Sementara itu, saat sedang sibuk-sibuknya dengan proyek mereka, Preu mendapati fakta bahwa dia sedang dalam masalah kesehatan kesuburan. Saat itu, Preu didiagnosa menopause dini. Merasa permasalahannya tidak dipedulikan oleh teman-teman timnya, akhirnya membuat Preu sedih dan kecewa karena tidak ada yang perhatian dengan kondisinya. Kemudian saat pulang bekerja, Max menawarkan diri untuk mengantar Maple pulang. Max memberanikan diri untuk memberikan hadiah shawl kepada Maple sebagai bentuk perhatiannya. Namun tiba-tiba pacar Maple datang untuk menjemput Maple, dan akhirnya Maple pun memilih untuk pulang berjalan kaki dengan pacarnya. Keesokan harinya, tim Najai dan tim Kiss mulai meluncurkan produk baru mereka masing-masing. Ketidakhadiran Preu membuat tim Najai kewalahan dan akhirnya produk mereka pun kurang mendapatkan respon yang baik dari pemirsa. Kegagalan tim Najai membuat Maskan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, dan hal tersebut menjadi sumber kesedihan terbesar oleh Najai. Dan saat itu akhirnya Najai pun menyadari bahwa dia memiliki sebuah perasaan untuk Maskan. Dan Arlan pun akhirnya menyadari bahwa orang yang kini ada di hati Najai adalah Maskan. Dan Arlan sendiri hanya bisa menyembunyikan perasaan yang ia miliki dan tetap berada di sisi Najai agar ia bisa melindunginya. Kemudian keesokan harinya, semua personil tim Najai mulai disindir halus oleh Maskan karena kegagalan proyek mereka kemarin. Maskan sendiri adalah sosok pimpinan yang sangat mensupport anak buahnya, namun ia juga sangat kejam ketika mereka gagal dalam proyeknya. Kemudian ketika Kiss untuk sekali lagi meminta Maskan untuk kembali kepadanya, Maskan tetap menolak hal tersebut. Walaupun mungkin dalam hati Maskan sendiri ia masih menyimpan perasaan kepada Kiss. Sementara itu, Najai sendiri terlihat mencoba menenangkan perasaannya dan juga pikirannya tentang kegagalan proyeknya. Ia memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan Arlan. Dan setiap ada kesempatan, Arlan selalu mengungkapkan perasaan yang ia miliki kepada Najai.
walaupun Najee sendiri selalu menghindar kontak perasaan kepada Arlan. Bagi Najee, Arlan adalah sosok anak kecil yang dahulu ia jaga, walaupun sekarang Arlan sudah dewasa dan mempesona. Kemudian keesokan harinya, Najee dan Arlan bangun dan menyadari mereka tidur di tempat yang sama. Arlan salah tingkah, namun Najee biasa saja. Sementara itu di tempat berbeda, Preu terkejut mengetahui bahwa dirinya dinyatakan hamil di usianya yang tidak muda lagi dan masih belum memiliki suami tentunya. Preu sendiri memang tengah menjalin hubungan dengan seseorang dosen, namun hubungan tersebut tidak ia anggap hubungan yang serius. Dan Preu memilih untuk menutupi identitas aslinya dari pacarnya yang secara kebetulan tinggal di apartemen yang sama dengannya. Namun kini ia sedang hamil dan ini menjadi sebuah masalah baru untuknya. Sebagai teman yang baik, Najee mendukung apapun keputusan Preu nanti. Keesokan harinya, Preu mulai masuk kerja dan bersemangat kembali walaupun ia masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Kemudian Najee terlihat kembali bersemangat dan tidak terlalu terpuruk akan kegagalannya tempo hari. Najee bahkan tidak tinggal diam ketika beberapa rekan kerjanya sengaja menertawakan kegagalan timnya. Kemudian untuk meningkatkan penjualan produk yang sempat gagal, tim Najee mencoba untuk mengadakan live streaming untuk penjualan online. Dan saat live tersebut, Kiss dan timnya pun datang untuk membantu meningkatkan penjualan dari tim Najee. ตอนนี้ยอดคนดูขึ้นเร็วมากเลยครับ คิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะมาช่วย Mereka kemudian merayakan keberhasilan menjual produk mereka dengan makan bersama, walaupun kedua tim tersebut masih saling bersaing satu sama lain. Kemudian setelah selesai acara makan bersama, Najee terlihat sedih karena melihat kebersamaan antara Maskan dan juga Kiss. Sesampainya di rumah, Najee curhat kepada Arlan bahwa ia cemburu karena Maskan dengan Kiss kini kembali bersama. Harinya, Maskan mengajak Najee untuk makan bersama. Najee langsung mengiyakan ajakan tersebut. Namun suasana hati Najee sendiri sedikit terganggu saat Kiss meminta untuk ikut makan bersama dengan mereka. Entah Maskan sepertinya belum tahu tentang hubungan memanas antara Najee dan Kiss. Sementara itu di tempat berbeda, Max dan Maple mulai salah tingkah karena tempo hari mereka tidak sengaja berciuman. Sampainya di rumah, Najee menceritakan tentang kejadian makan bersama dengan Kiss dan Maskan. Arlan menasehati Najee untuk menuruti kata hatinya tentang perasaannya kepada Maskan. Jika memang Najee sangat menginginkan Maskan, maka Najee harus mengungkapkan perasaannya. Sementara itu di tempat berbeda, saat Maple sampai di rumah, ia bertemu dengan pacarnya. Mereka kemudian berdebat tentang keinginan Maple yang terlalu tinggi dan memaksakan pacarnya harus lulus ujian pengacara tahun ini. Maple bahkan mengancam pacarnya bahwa ia akan meninggalkannya jika ia gagal lagi. Hal ini membuat pacar Maple kecewa dan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, sejak dinyatakan hamil, Preu mulai menghindari pacarnya. Padahal pacar Preu sendiri sudah memiliki pikiran untuk serius dengan hubungan mereka. Dan di tempat berbeda, Maskan memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Kiss karena ia merasa Kiss tidak berubah dan tidak pernah menomorsatukan hubungan mereka baik dulu dan juga sekarang. Kemudian hari berikutnya, Maskan mengajak Najee untuk menonton pertunjukan musikal bersama. Najee tentu sangat senang dan berusaha untuk menyiapkan diri untuk acara tersebut. Najee berusaha untuk tampil cantik di hadapan orang yang ia sukai.
Namun rupanya Maskan sengaja melakukan hal tersebut untuk membuat Kis cemburu kepadanya. Arlan sangat kesal mengetahui orang yang sangat ia sayangi hanya dijadikan pelampiasan oleh Maskan saja. Kemudian saat Maskan berusaha jujur mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dirinya mengajak Najai adalah untuk membuat Kis cemburu, Najai pun merasa sedih karena dirinya hanya dimanfaatkan oleh Maskan. Namun, Najai tidak bisa marah kepada orang yang ia sukai, dan ia hanya merasa sakit hati dan kecewa atas เขาห ekspektasinya ลอกใจ sendiri. ฉันนายอย่าเข้ามานะ Kesedihan Najai bisa dirasakan oleh Arlan, karena Arlan sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Najai. Kemudian saat Maskan mencoba untuk menghubungi Najai untuk membahas tentang pekerjaan mereka besok, Arlan sengaja mengangkat telepon dari Maskan dan meminta Maskan untuk memberi Najai waktu agar Najai bisa beristirahat. Karena sejak pulang dari bertemu dengan Maskan tadi, Najai hanya menangis dan kemudian tertidur lelap. Hal tersebut membuat Maskan mulai merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepada Najai. Keesokan harinya, Najai sudah kembali bersiap-siap untuk bekerja. Sepertinya ia telah lupa dengan masalahnya tadi malam. Arlan dengan bahagia menyiapkan bekal makan untuk bibi tercintanya. Dan ia memaksa bibinya untuk memakan masakannya terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Namun Najai yang terburu-buru menolak untuk makan sarapan saat itu. Kemudian saat Najai terlihat sibuk mengerjakan tugasnya, Maskan menghampirinya dan memberikan bahan rapat yang sudah ia kerjakan kemarin. Maskan kemudian mengajak Najai untuk makan bersama. Maskan menanyakan tentang kedekatan Arlan dan Najai, dan ia meminta maaf karena membuat Najai pulang dalam keadaan menangis tadi malam. Najai menatap Maskan dan membuatnya semakin yakin dengan perasaannya kepada Maskan. Namun Najai takut untuk mengungkapkannya saat itu. Kemudian di tempat berbeda, Arlan dan Kis sedang membahas tentang Maskan dan juga Najai. Kis mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai Maskan dan ia tidak akan membiarkan Najai memiliki Maskan. Kis meminta Arlan untuk menghalangi hubungan antara Najai dan Maskan karena Kis tahu bahwa Arlan juga sangat mencintai Najai. Namun bagi Arlan sendiri, mencintai bukan berarti memaksa orang yang ia cintai untuk mencintainya. Karena melihat orang yang dicintai bisa bahagia, itulah yang lebih penting untuknya. Walaupun itu artinya kita harus merelakan orang yang kita cintai bahagia bersama dengan orang lain. Kemudian Kis tidak sengaja melihat kedekatan antara Najai dan Maskan. Kis akhirnya bisa merasakan cemburu seperti yang dirasakan oleh Najai tempo hari. Dalam proyek baru kali ini, Najai dan Kis kembali bekerja sama. Mereka menunjukkan kedekatan satu sama lain karena sudah menjadi rahasia umum jika kedua wanita cantik itu adalah teman sejak kuliah. Kemudian Kis sengaja mengatakan kepada Najai bahwa dirinya dan Maskan belum resmi putus. Dan sebagai teman yang baik, Kis meminta Najai untuk mendukung hubungannya dengan Maskan. Kemudian saat di kantor, Mes bersikap sangat baik dan perhatian kepada ketiga rekan timnya, dan ini membuat mereka merasa aneh dengan Mes. Najai dan Preu semakin berpikir aneh ketika Maple membela Mes dengan mengatakan bahwa Mes adalah lelaki tulen yang menyukai wanita. Kemudian Preu memberitahu bahwa ia sudah membuat keputusan untuk merawat bayinya dan ia siap menerima gosip dan juga pandangan buruk orang-orang tentang dirinya yang hamil tanpa suami. Dan sebagai teman yang baik, Najai siap mendampingi Preu untuk membungkam gosip-gosip buruk itu yang akan diterima oleh Preu nanti. Kemudian saat tiba di rumah, Najai mulai menyadari perubahan kehidupannya sejak tahu datang dalam hidupnya. Ia merasa lebih bahagia karena tidak lagi merasa kesepian, dan juga ada seseorang yang selalu di sampingnya baik saat ia sedih dan juga bahagia.
Najee juga sangat kagum dan bangga dengan sosok anak kecil yang dulu ia jaga. Kini ia telah tumbuh dewasa dengan baik dan sangat membanggakan. Arlan adalah musisi yang berbakat dan sukses, dan Najee pun mengakui hal tersebut. Najee berterima kasih karena sekarang ia merasa sangat bahagia sejak kedatangan Arlan. Dan di sisi lain, ketika Maple ingin rujuk dengan pacarnya, ternyata pacar Maple memutuskan untuk pindah ke provinsi lain tanpa memberitahu Maple terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya, saat peluncuran produk baru tim Najee yang dibantu oleh Kiss sebagai modelnya, proyek mereka pun sangat sukses dan bahkan memecahkan rekor penjualan. Semua anggota tim sangat bahagia, begitu juga dengan Najee. Bahkan Arlan pun turut bahagia dengan kesuksesan Najee saat itu. Namun satu-satunya orang yang ada di benak Najee sendiri saat itu adalah Mas Khan. Najee kemudian memberanikan diri untuk menemui Mas Khan dan mengungkapkan perasaan yang ia miliki kepada Mas Khan. Ia meminta Mas Khan untuk mengajaknya berkencan sebagai hadiah atas kesuksesan proyeknya saat itu. นี่ใจชวนพี่เดทเหรอ Kebahagiaan yang dirasakan oleh Najee karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya kepada Mas Khan. Dan Mas Khan pun ternyata menerima perasaan Najee. Najee kemudian menceritakan kebahagiaan yang ia rasakan kepada Arlan. Namun Arlan khawatir jika Najee sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk membuat Kiss cemburu kepadanya. Karena Arlan tidak mau jika Najee berubah menjadi orang yang tega menyakiti hati orang lain hanya demi kebahagiaannya sendiri. Arlan merasa kesal dengan tindakan jahat dari Najee kepada Kiss, dan malam itu ia pun memilih untuk pergi untuk minum agar pikirannya menjadi lebih tenang. Najee merasa bersalah kepada Arlan dan ia meminta maaf dengan mengatakan bahwa ia tidak akan tidur sampai Arlan pulang. Hal tersebut langsung membuat Arlan meleleh dan memaafkan Najee. Arlan sendiri tahu bahwa betapapun menyebalkan dan jahatnya Najee, hal tersebut tidak menghapus perasaan yang ia miliki kepada Najee. Kemudian keesokan harinya di kantor, Maple memberitahu pada timnya bahwa ia sudah putus dengan pacarnya karena pacarnya pergi dan tidak memberitahu bahwa ia telah lulus ujian pengacaranya. Namun, Maple memutuskan untuk semakin fokus dengan pekerjaannya saja. Kemudian saat itu terlihat pacar Prue datang ke kantor untuk mencari Prue. Namun karena selama berkencan Prue memakai nama Mes, maka hal lucu pun terjadi saat Mes yang asli menemui pacar Prue. Pacar Prue bingung karena Mes adalah laki-laki, padahal yang ia tahu Mes adalah seorang perempuan yang ia kencani. Kemudian saat Prue tidak sengaja bertemu dengan pacarnya, ia pun memilih untuk pergi, namun pacarnya langsung menyusulnya. Dan akhirnya pacar Prue pun mengetahui bahwa Prue adalah tetangga apartemennya. Mereka berdua kemudian berbicara sedikit lebih serius. Prue ingin mengakhiri hubungan tersebut, namun pacar Prue menolaknya karena ia ingin serius dengan hubungannya dengan Prue. Namun Prue tetap saja menolak ajakan dari pacarnya itu. Kemudian Kiss mengajak Najee untuk ikut dengannya. Saat itu Kiss ingin Najee tahu tentang perasaan yang Kiss miliki kepada Mas Khan. Kiss meminta Najee untuk tidak merebut Mas Khan darinya. Saat itu Najee terdiam dan kemudian memilih untuk pergi meninggalkan Kiss. Najee kemudian pergi menemui Arlan di studionya. Najee menceritakan kepada Arlan tentang permintaan dari Kiss tadi. Di satu sisi, Najee sebenarnya mulai meragukan perasaannya kepada Mas Khan. Apakah perasaan itu memang cinta ataukah hanya perasaan Najee yang ingin membuat Kiss merasa cemburu kepadanya? Dan Najee sendiri merasa sedikit bersalah setelah mengetahui bahwa Kiss sangat mencintai Mas Khan. Arlan mencoba mengurangi kebimbangan dari Najee dengan menyuruh Najee untuk mengikuti apa kata hatinya.
Sementara itu di tempat berbeda, Maple dan Max semakin dekat satu sama lain. Mereka menghabiskan hari libur mereka dengan bersama. เพิ่งตื่นเลยเหรอคะ Kemudian di hari acara kencan pertama antara Najai dan Maskan terpaksa membatalkan acara itu karena ia sedang sakit. Mengetahui Maskan sedang sakit, Najai langsung merayu Arlan agar menyiapkan bekal makanan yang sehat untuk Maskan, karena ia ingin mengunjungi Maskan dengan membawakan makanan. Kemudian Najai datang ke apartemen Maskan untuk merawatnya. Saat itu Kis juga datang bertamu ke apartemen Maskan. Kis merasa kecewa karena Maskan memilih untuk meminta Najai menemani dirinya dan meminta Kis untuk pergi dari apartemennya. Setelah Kis pergi, Najai merasa tidak enak karena merasa Maskan hanya menggunakan dirinya sebagai pelampiasan untuk menyakiti hati Kis. Kemudian Najai memilih untuk menyusul Kis di tempat parkir dan meminta maaf kepadanya. Namun saat itu Kis merasa kesal karena menilai Najai sengaja melakukan hal itu untuk membalas perbuatan Kis dahulu. Kis kemudian berjanji untuk bisa merebut Maskan dari Najai. Di sisi lain, pacar Preu masih berusaha untuk membuat Preu menyadari bahwa perasaannya sangat tulus kepadanya dan ia ingin bisa bersama lagi. Kemudian keesokan harinya, tim Najai sukses dengan proyek baru mereka, di mana Kis masih menjadi modelnya. Kemudian Maskan datang untuk memberi selamat kepada Najai dan memintanya untuk makan malam bersama. Maskan sengaja menyiapkan sebuah makan malam romantis untuk meminta Najai menjadi pacarnya. Dan Najai sendiri sangat bahagia dan langsung menerima Maskan sebagai pacarnya. เป็นแฟนกัน Di sisi lain terlihat Arlan sedang membeli seikat bunga untuk Najai. Dan setibanya di rumah, Najai terkejut karena Arlan memberinya bunga spesial sebagai ucapan selamat untuk memperingati 99 hari mereka tinggal bersama. Dan Najai sendiri saat itu pulang dengan membawa berita mengejutkan untuk Arlan. Najai menceritakan bahwa ia kini sudah resmi menjadi pacar dari Maskan. ทั้งดอกไม้ทั้งแหวน ผมดูเหมือนโอเคนะ Arlan sedikit kecewa, namun ia bisa menerima semua itu jika memang itu yang membuat Najai bahagia. Kemudian hari berikutnya Arlan kesal karena melihat Najai pulang dalam keadaan kehujanan. Karena seharusnya sebagai seorang pacar harusnya Maskan mengantarkan Najai pulang. Walaupun Najai sendiri tidak ada masalah tentang hal itu. Arlan mencoba menanyakan apa yang membuat Najai begitu menyukai Maskan. Bagi Najai sendiri, tindakan-tindakan Maskan yang sederhana sudah bisa membuat Najai jatuh hati, seperti tiba-tiba memuji Najai saat mereka bersama. Arlan menjadi kesal dan kecewa karena selama ini ia pun sering sekali memuji Najai, namun Najai tetap tidak jatuh hati kepadanya. Kemudian keesokan harinya, Preu mulai merasakan tanda-tanda kehamilannya. Ia sangat bersemangat dengan kehadiran bayinya, namun ia sedikit takut dengan hormonnya yang berubah-ubah. Najai kemudian menyemangati temannya sambil menggoda si calon ibu baru. Kemudian malam harinya, Maskan mengajak Najai untuk mengerjakan tugas Najai di apartemennya. Najai sangat exciting karena membayangkan betapa romantisnya nanti mereka berdua. Namun ternyata Maskan bersikap seperti saat mereka ada di kantor. Maskan memarahi Najai ketika melakukan kesalahan. Bahkan saat pulang, Maskan tidak memberi Najai ciuman. Najai pun kecewa dengan ekspektasinya sendiri. Kemudian saat Arlan pulang, ia tiba-tiba berdebat dengan Maskan karena Arlan menganggap Maskan tidak memperlakukan Najai dengan baik. Namun Maskan menganggap itu hanya Arlan yang cemburu saja dengan dirinya yang sekarang berpacaran dengan Najai.
Kemudian Maskan kembali ke apartemennya dan ia bertemu dengan Kis yang sedari tadi menunggunya. Maskan bersikap sangat dingin kepada Kis dan membuat Kis kembali terluka. Namun Maskan sendiri sepertinya merasa sedih karena ia telah melukai hati Kis. Esokan harinya, Kis memilih untuk berbicara dengan pengacaranya dan mengajukan protes kepada tim Najai. Dan ia berniat untuk menghancurkan tim Najai. Arlan yang sedari tadi mendengar pembicaraan Kis dengan pengacaranya mulai merasa khawatir dengan rencana Kis tersebut. Arlan kemudian mengajak Kis untuk berjalan-jalan karena ia tahu perasaan Kis sedang dalam keadaan yang tidak baik dan butuh sedikit healing. Kemudian sepulang bekerja, Maskan mengajak Najai untuk pergi ke apartemennya lagi karena ia tahu perasaan sedih dari Najai. Dan mereka berdua pun menikmati waktu mereka bersama. Kemudian hari berikutnya saat grand opening butik milik Kis, acara tersebut terlihat sangat mewah. Namun situasi menjadi canggung karena Kis dengan sengaja membuat rumor bahwa ia masih mencintai Maskan dan ingin kembali dengan Maskan. Najai yang saat itu ada di sana terlihat sedih dengan pernyataan dari Kis tadi. Kemudian saat Kis berbicara berdua dengan Maskan dan meminta Maskan untuk tidak berkencan dengan siapapun, Kis saat itu dengan sengaja menanyakan tentang perasaan Maskan kepada Najai yang sebenarnya. Dan sedari tadi Najai sendiri mendengar percakapan mereka berdua dan hal itu membuatnya kecewa. Arlan kemudian mengajak Najai untuk pulang, namun Najai menolaknya. Arlan kemudian mengutarakan perasaannya kepada Najai dan berjanji akan selalu menjaga hati Najai. มีคนแบบนั้นอยู่ใกล้ๆคุณคนหนึ่ง Arlan hanya ingin Najai bisa mendapatkan seseorang yang terbaik dan menyayanginya dengan perasaan yang sangat besar. Namun Najai belum bisa merasakan bahwa orang yang terbaik untuknya selama ini ada di dekatnya. Malam itu Najai memilih untuk melepaskan rasa kesalnya dengan minum sendirian. Dan Arlan sendiri hanya bisa menuruti keinginan Najai dengan tetap menunggunya di luar kedai. Namun setelah menunggu cukup lama dan saat itu turun hujan, Arlan kemudian memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat Maskan sedang menunggu Najai. Walaupun dalam keadaan kesal dan masih meragukan perasaan Maskan, akhirnya Arlan pun memberitahu di manakah Najai sekarang, karena mungkin hanya Maskan yang saat ini bisa menghibur hati Najai. Kemudian sesampainya Maskan di kedai seperti sebuah keajaiban cinta, Najai pun langsung luluh dan bahagia dengan kedatangan Maskan saat itu. Maskan kemudian menceritakan tentang hubungannya dengan Kis yang sudah berakhir lama. Dan ia meminta maaf jika belum bisa menunjukkan perasaan cinta kepada Najai. Namun ia benar-benar menyukai Najai dan ia ingin Najai memberinya kesempatan. Najai pun dibuat luluh dengan ungkapan perasaan Maskan dan hilanglah sudah rasa marah dan kecewa Najai. Kemudian di tempat berbeda, pacar Preu akhirnya menyadari dan mengetahui tentang kondisi Preu yang tengah hamil. ผมเป็นพ่อเด็กนะ ออกไปได้เหรอ Di tempat berbeda, saat Maskan mengantar Najai untuk pulang, ia mengatakan bahwa ia tidak nyaman dan cemburu dengan Arlan yang tinggal bersama dengan Najai. Najai yang merasa bersalah kemudian mencari Arlan, namun saat ia memanggil-manggil Arlan dan mengiriminya pesan, Arlan tidak ada. Akhirnya ia pun menunggu Arlan di kamarnya. Padahal semalaman itu Arlan tertidur di kamar Najai. งั้นนอนต่อ20 นาทีแล้วกันนะ Kemudian di tempat berbeda, Najai mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala departemen baru. Pimpinan perusahaan Najai sangat bangga dengan kerja keras Najai selama ini. Mereka kemudian mengajak tim Kis untuk merayakan keberhasilan Najai sebagai pimpinan departemen yang baru.
Kis terlihat tidak suka dengan acara tersebut dan ia pun membuat pengumuman untuk memutuskan kontrak kerja dengan tim Najai. Kemudian hari berikutnya, Preu kembali mendapatkan tamu di apartemennya. Pacar Preu saat itu membawa banyak bingkisan untuk diberikan kepada Preu yang sedang hamil. Namun saat itu kedatangan pacar Preu adalah untuk meminta maaf karena ia belum siap untuk memiliki anak. Ia sendiri masih memiliki trauma dengan keluarganya. Saat itu Preu merasa sedih karena mendengar ternyata laki-laki yang ia kencani cukup pengecut. Ia pun dengan tegas menerima keputusan pria itu dan tetap pada keputusannya untuk membesarkan anaknya sendiri. Rupanya bingkisan yang dibawa oleh pacar Preu tadi adalah buah yang sekarang menjadi kesukaan si bayi yang dikandung oleh Preu. Kemudian malam harinya, saat Maskan pergi ke rumah Najai, ia kaget dan terlihat semakin cemburu ketika tidak sengaja melihat kedekatan Arlan dan Najai. Dan Najai sendiri dibuat salah tingkah karena kedatangan Maskan yang begitu tiba-tiba. Saat itu Maskan memilih untuk mengajak Najai menonton film dan tidak menanyakan apapun kepada Najai. Najai mulai bertanya-tanya kenapa Maskan memilih untuk diam saja daripada meminta penjelasan tentang kedekatan dirinya dan Arlan. Walaupun Najai menganggap Arlan hanya seorang adik saja, namun ia menyadari hubungannya kadang melebihi batas sebagai adik dan kakak. Ia pun merasa bersalah dengan Maskan. Kemudian saat di rumah Najai, ia menegaskan kepada Arlan bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan kepada Arlan. Ia justru merasa bersalah karena Maskan adalah seorang pria dewasa yang tidak mau meributkan hal kecil dalam hubungan mereka. Najai kemudian meminta Arlan untuk mulai menjaga jarak dan lebih sopan kepadanya agar tidak ada orang yang salah paham dengan kedekatan mereka. โครงการเซเลบช็อปของเราขายดีจนกว่า Keesokan harinya, akhirnya kapal Mes dan Maple pun berlayar. Kemudian saat Preu dan Najai datang dan membahas tentang kehamilannya dan rencananya untuk cuti melahirkan, tanpa sengaja Mes dan Maple pun mendengar hal tersebut. Kemudian Najai dipanggil oleh Maskan, karena Maskan juga mendengar percakapan mereka. Maskan khawatir karena selama ini tidak ada pegawai yang menjadi ibu tunggal. Ia hanya khawatir dengan kesehatan Preu dan masalah yang akan ditimbulkan jika Dewan sampai mendengar gosip tersebut. Ia meminta Najai untuk membantu Preu menjaga agar berita itu tidak tersebar dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Kemudian di tempat berbeda, mantan dari Preu terlihat bingung karena sebenarnya ia selalu kepikiran dengan kehamilan Preu. Kemudian terlihat tim Najai yang semakin kompak untuk membantu dan menjaga Preu. Mereka ingin mensupport Preu agar ia tidak merasa menanggung beban ini sendirian. Kemudian di tempat berbeda, Kis menemui Arlan untuk mencurahkan isi hatinya yang saat ini sedang buruk. Kis sendiri memang sedang mengalami masalah di perusahaannya, dan ditambah lagi putusnya hubungannya dengan Maskan membuatnya terkadang tidak sanggup menahan kesedihan yang ia rasakan. Di tempat berbeda, Najai mendapatkan ajakan dari Maskan yang ingin mengajaknya pergi. Terlihat Arlan sangat cemburu melihat Najai yang bersiap-siap untuk menemui Maskan. Arlan kemudian mengancam Najai dan ia akan pergi jika Najai menemui Maskan saat itu. Namun Najai sendiri tidak peduli karena ia merasa tidak membutuhkan Arlan. Kemudian saat Najai menemui Maskan di depan rumahnya, Arlan mengagetkan Najai dan Maskan yang hampir berciuman saat itu. Arlan meminta Najai untuk memilih antara dirinya dan Maskan. Arlan mengatakan ia tidak bisa hidup tanpa Najai. Namun semua itu malah membuat Najai kesal karena ia khawatir Maskan akan salah paham. Namun Maskan sendiri kemudian dengan dewasa menasihati Arlan untuk menerima kenyataan dan mulai menjalani hidupnya dengan lebih dewasa. Maskan menganggap Arlan sangat kekanak-kanakan.
Ia kemudian meminta Najai untuk menyuruh Arlan pergi dari rumahnya agar ia bisa belajar lebih dewasa. Setelah Maskan berpamitan pulang, Najai memarahi Arlan karena sikap kekanakannya tadi. Dan Najai sendiri menegaskan ia tidak bisa tinggal diam jika Arlan masih bersikap semaunya. Kemudian di tempat berbeda, mantan pacar Preu bertamu dan memberikan makanan-makanan sehat untuk Preu dan bayinya. Ia memberikan nasihat kepada Preu untuk lebih menjaga kesehatannya. Saat itu Preu terlihat bingung dengan pria pengecut yang terus menunjukkan perhatiannya. Keesokan harinya, Arlan terlihat sedang mengemasi semua barang-barangnya dan bersiap pergi dari rumah Najai. Arlan mengucapkan salam perpisahan dan kemudian memilih untuk pergi meninggalkan Najai yang masih bingung dengan maksud ucapan perpisahan Arlan tadi. ลาก่อน Kepergian Arlan membuat Najai merasa kesepian. Padahal sore tadi ia baru saja merasakan kebahagiaan karena akhirnya hubungannya dengan Kis kembali seperti masa kuliah mereka dahulu. Kebahagiaan yang harusnya ia bisa ceritakan kepada Arlan saat ia tiba di rumah. Namun karena Arlan memilih untuk pergi, kini ia pun tidak memiliki teman untuk berbagi setiap kesedihan dan juga kebahagiaan yang ia rasakan. Keesokan harinya, Najai melalui hari-harinya dengan baik. Ia sukses menjalankan kerjasamanya dengan Kis. Namun saat ia pulang kerja dan tidak menemukan Arlan di rumah, ia pun merasa kembali kesepian. Karena selama ini ia sudah terbiasa dengan kehadiran Arlan di rumahnya yang selalu menyambutnya dengan bahagia. Najai mulai melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Arlan sambil membayangkan respon Arlan andai ia masih bersamanya. Kemudian keesokan harinya, Nai sengaja menanyakan kabar dan kesibukan Arlan kepada Kis. Kis mengatakan bahwa Arlan sekarang sangat terkenal sebagai penyiar radio musik idola baru para remaja. Mengetahui Arlan bisa melanjutkan hidupnya dengan sangat baik, membuat Najai merasa kesal dan marah. Sepertinya Najai sekarang mulai gagal move on. Kemudian di tempat berbeda, Preu dengan bahagia melihat hasil USG bayinya yang ternyata adalah anak kembar. Kemudian Preu mendapatkan tamu mantan pacarnya yang sedang mabuk dan membawa sebuah kotak yang ingin ia berikan kepada calon bayinya. Dan keesokan harinya, Preu pun menyiapkan sarapan untuk mantan pacarnya yang tidak sengaja tertidur karena mabuk semalaman. Mantan pacar Preu mulai berubah pikiran. Ia sangat menginginkan untuk bisa ikut merawat bayinya. Ia pun bersedia menjaga bayi mereka saat Preu nanti pergi bekerja. Kemudian di tempat berbeda, Najai terlihat tidur di kamar Arlan. Ia terlihat pucat dan demam. Ia pun berhalusinasi Arlan kembali pulang dan merawat dirinya yang sedang sakit. Najai pun akhirnya menyadari bahwa semua itu adalah mimpi. Najai pun akhirnya menyadari bahwa kehadiran Arlan telah membantunya yang selama ini merasa kesepian. Kemudian setelah Najai pergi ke apotik untuk membeli obat, ia pun mampir ke taman dekat rumahnya. Kemudian saat itu hujan pun turun. Najai memilih untuk berteduh di taman itu. Dan seperti sebuah takdir, Arlan juga datang dan berteduh di taman yang sama. Najai kaget melihat Arlan, namun ia mengira itu hanyalah halusinasinya saja. Arlan kemudian menggoda Najai karena ia senang, ternyata Najai selalu memikirkan dirinya. Arlan dan Najai sama-sama berharap hujan tidak berhenti turun, agar mereka bisa lebih lama berteduh di sana. Kemudian saat Najai mendapatkan telepon dari Maskan, ia memilih untuk mematikan telepon tersebut seperti permintaan Arlan. Arlan kemudian mengatakan kepada Najai bahwa Najai harus menanyakan kepada hatinya tentang siapa yang benar-benar ia butuhkan. Kemudian Arlan pun memilih untuk pergi meninggalkan Najai sendirian. Dan beberapa saat itu, Maskan pun datang menjemput Najai. Kemudian saat Najai dan Maskan makan bersama, Najai menanyakan tentang perasaan Maskan kepadanya karena Najai belum bisa merasakan rasa cinta Maskan kepadanya.
Bahkan Najee sendiri membandingkan sikap Maskan saat ia bersama dengan Kis. Maskan menjelaskan bahwa memang mungkin perasaannya kepada Kis dulu tidak sama seperti perasaan yang ia miliki kepada Najee saat ini. Namun Maskan tidak ingin seperti dahulu yang begitu bodoh mencintai Kis hingga akhirnya ia pun merasakan sakit hati. Sekarang Maskan pun berjanji akan berusaha yang terbaik untuk Najee. Kemudian saat Najee mendengarkan lagu yang ada di kamar Arlan, Najee teringat semua kebersamaannya dengan Arlan. Ia pun akhirnya mengerti bahwa Arlan memang sangat mencintainya. Rasa cinta yang begitu besar memang tidak akan membuat seseorang mati ketika tidak bisa bersama dengan orang yang dicintai. Namun, semua itu akan memberi rasa sakit yang teramat besar. Kemudian malam harinya, Najee pun memutuskan untuk bertemu dengan Maskan dan ia ingin mengakhiri hubungan mereka. แล้วใจก็รักคนที่เขาเชื่อในความรักแบบนี้เหมือนกัน แค่เชื่อก็พอ Setelah menyadari perasaan yang ia miliki untuk Arlan, Najee pun akhirnya membuat sebuah keputusan. Najee saat itu pergi menemui Maskan. Ia berniat untuk mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan seperti biasa, Maskan tetap memasang ekspresi yang datar dan terlihat tenang. Ia tidak sedih ataupun marah kepada Najee. Najee semakin yakin tentang perasaan yang ia miliki kepada Maskan, bahwa itu bukanlah cinta sejati. Najee kemudian mengatakan bahwa sampai saat ini Kis masih menunggu Maskan untuk kembali. Dan sepertinya sejak dulu Maskan sendiri memang gagal move on dari Kis. Kemudian saat di rumah, Najee terlihat sedang membersihkan kamar Arlan. Ia sengaja melakukannya agar Arlan kembali tinggal dengannya. Namun ketika Najee mencoba meminta Arlan untuk kembali tinggal bersama dengan mengiriminya pesan ke saluran radio tempat Arlan bekerja, Najee menerima tanggapan yang dingin dari Arlan yang mengatakan seharusnya Najee memperbaiki kesalahannya yang membuat Arlan memilih untuk pergi meninggalkannya. Kemudian keesokan harinya saat Najee dan timnya berkumpul, ia meminta saran untuk bagaimana cara mengungkapkan cinta agar tidak ditolak oleh orang yang ia sukai. Saat itu, Prue dan Maple tidak bisa memberi saran karena mereka baru saja putus dari pacar mereka masing-masing. Kemudian Najee mengatakan bahwa ia juga baru putus dari Maskan karena ia menyadari bahwa ia mencintai orang lain. Prue pun terkejut karena mengetahui bahwa Najee sudah putus dari Maskan dan ia pun menjadi penasaran tentang siapa yang dicintai oleh Najee saat ini. Sementara itu, karena Maple terus-terus menyindir Mace yang ternyata belum menyatakan cinta kepadanya walaupun mereka sudah sering berciuman, akhirnya Mace pun mengakui perasaannya kepada Maple di hadapan Najee dan Prue. Mereka pun bahagia mengetahui akhirnya Maple dan Mace resmi berlayar. Kemudian setelah mengumpulkan keberaniannya, Najee pun akhirnya memilih untuk bertamu ke apartemen Arlan dengan membawa beberapa barang Arlan yang tertinggal di rumahnya. Najee menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk bertemu dengan Arlan. Namun Arlan malas dengan basa-basi dari Najee dan ia pun sengaja melarang Najee untuk masuk ke apartemennya. Arlan ingin Najee berani mengikuti kata hatinya dan mengatakan perasaannya kepada Arlan. Namun Najee tidak juga mengungkapkan isi hatinya karena banyak hal yang menjadi pikirannya. Perbedaan usia dan respon keluarga mereka nanti sangat membuat Najee berpikir kembali untuk menjalin hubungan dengan Arlan. Hal tersebut membuat Arlan semakin kesal karena ternyata Najee tidak berubah dan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan hubungan mereka. Kemudian Arlan pun mengambil keputusan untuk menyuruh Najee pergi. Walaupun dalam hatinya, ia sangat menyesal telah bersikap kasar kepada Najee. Kemudian di hari berikutnya, tim Najee sengaja mengajak Kis untuk makan bersama agar Kis tetap bekerja sama dengan mereka.
Bahkan untuk membuat Kis tetap memilih untuk bekerja sama dengan perusahaannya, Najai pun meminta secara pribadi sebagai seorang teman agar Kis menyetujui permintaannya. Kis pun akhirnya tidak bisa menolak karena yang ia inginkan memang Najai memohon kepada Kis sebagai seorang teman untuk memintanya bergabung dan bekerja sama. ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เอง เธอเริ่มชอบพวกเราแล้วละสิ Kemudian di waktu berbeda, pasangan Maple dan Max terlihat sangat menikmati kencan pertama mereka setelah resmi berpacaran. ตามที่ใจฉันต้องการ Dan hari berikutnya, Najai memberanikan diri dan membuat sebuah keputusan untuk mengikuti kata hatinya. Ia kemudian pergi menemui Arlan di apartemennya lagi. Raut wajah Arlan langsung sumringah melihat Najai datang dengan ekspresi wajah yang penuh cinta. Akhirnya, Najai pun mengungkapkan perasaannya yang membuat Arlan sangat bahagia. Kemudian di tempat berbeda, tidak kalah romantisnya dengan Najai dan Arlan, Max dengan serius dan sungguh-sungguh berjanji ingin membuat Maple bahagia. Max mencoba meyakinkan Maple bahwa kebahagiaan yang selama ini bagi Maple hanyalah sebuah mimpi saja. Namun dengan adanya Max, impian itu akan ia wujudkan untuk Maple. หาอีกคน นี่พวกเธอ Kemudian hari berikutnya saat berbincang-bincang bersama, teman-teman Najai menganggap Najai sangat lucu karena mereka sudah mengagumi Arlan sejak ia menjadi artis. Mereka kemudian meminta Najai untuk waspada karena Arlan adalah artis yang digandrungi oleh banyak gadis-gadis. Hal itu membuat Najai sedikit insecure karena ia sadar dengan usianya yang sudah tidak lagi muda. Kemudian saat Arlan melakukan siaran dengan dua tamu penyanyi perempuan yang baru saja naik daun, dua artis tersebut ternyata adalah penggemar Arlan. Terlihat Najai menonton siaran tersebut dengan was-was di rumahnya. Namun Arlan dengan romantisnya mengatakan bahwa ia sudah memiliki kekasih. Hal ini pun otomatis membuat Najai semakin mencintai Arlan. Di sisi lain, saat Maple dan Max kencan, Maple meminta Max untuk mendengarkan siaran Arlan. Saat itu Maple mengirim sebuah cerita untuk dibacakan oleh Arlan yang sedang siaran. Maple menceritakan tentang keinginannya untuk bisa mewujudkan impiannya dengan berpergian seorang diri selama 1 tahun. Selama ini Maple hanya menyimpan semua uangnya dengan maksud sebagai tabungan masa depannya. Namun ternyata semua itu tidak membuatnya bahagia karena ia tidak tahu apa sebenarnya ia inginkan. Namun saat itu Max sendiri sangat kecewa dengan keputusan Maple karena mereka baru saja berpacaran dan ia pun tidak ingin secepat ini harus LDR dengan Maple. Max kemudian dengan tegas melarang Maple untuk berpergian, atau jika memang Maple benar-benar ingin pergi, maka hubungan mereka pun harus putus. Dan keesokan harinya, Maskan memberitahu tentang kehamilan Preu kepada Ibu Prestir. Maskan meminta Ibu Prestir membuat kebijakan baru tentang cuti hamil agar Preu dan ibu-ibu tunggal yang lain bisa lebih nyaman untuk tetap bekerja. Maskan yakin dengan kinerja dan sikap Preu sebagai seorang wanita tangguh dan ia pasti tidak akan mengganggu dan mengecewakan perusahaan. Ibu Prestir mengatakan akan memikirkan kembali kebijakan seperti yang disarankan oleh Maskan. Preu dan Najai sangat lega karena Prestir sangat mengerti keadaan Preu. Dan Najai sendiri ia pun sangat berterima kasih dengan sikap bijak dari Maskan sebagai pimpinan mereka. Kemudian saat Najai dan Preu kembali ke ruangannya, Maple tiba-tiba berdiri dan meminta izin untuk menyampaikan sesuatu. Namun saat itu Max langsung berteriak dan meminta izin untuk mengajak Maple keluar. Rupanya Max yang masih dalam keadaan marah, namun ia mengajak Maple untuk pergi membeli koper dan juga kamera.
Mes sengaja memilih untuk membayar barang-barang tersebut dengan dicicil 12 kali. Hal tersebut sengaja Mes lakukan agar selama 12 bulan nanti saat Maple berpergian, ia selalu ingat bahwa barang-barang tersebut diberikan oleh Mes kepadanya. Kemudian saat Maple meminta izin Najai dan Prue tentang keputusannya, Najai mencoba mengerti dan memahami keputusan Maple. Najai memposisikan dirinya sebagai seorang kakak untuk Maple. Ia tentu ingin Maple melakukan apapun yang ia inginkan selagi ia masih muda, agar ia tidak menyesal seperti dirinya saat usianya nanti semakin bertambah. Kemudian di tempat berbeda, saat Prue memeriksakan kandungannya, ia kembali dibuat bingung dengan respon berlebihan mantan pacarnya yang terlihat sangat bahagia dan exciting dengan calon bayi mereka. Mereka berdua pun akhirnya mengungkapkan rasa cintanya satu sama lain, walaupun mereka masih belum siap untuk berkomitmen. Kemudian di tempat berbeda, pasangan Kis dan Maskan sedikit mengalami peningkatan hubungan. Kis saat itu sengaja datang untuk mengantar Maskai yang akan mutasi ke kantor Hong Kong. Kis mengatakan ia akan menunggu Maskan sampai Maskan sudah memaafkan dan memberinya kesempatan. Dan hari di mana Maskan bisa menerima Kis kembali nanti, Kis sangat ingin Maskan memberikan kembali kalung kenangan mereka berdua. Kemudian di tempat berbeda, saat Mes mengantar Maple pergi, mereka terlihat bahagia walaupun harus melepaskan satu sama lain. Dan di tempat berbeda, Najai membawa Arlan ke suatu tempat yang masih ia rahasiakan. Ia meminta Arlan untuk menutup mata agar itu menjadi sebuah kejutan. Rupanya Najai mengajak Arlan pergi ke kebun binatang untuk melihat jerapah. Hal ini adalah janji Najai saat mereka masih kecil dahulu, dan akhirnya sekarang pun bisa Najai wujudkan. Dan cerita ini pun diakhiri dengan happy ending, setelah mereka semua akhirnya berani untuk menyatakan cinta pada orang yang mereka cintai. Karena untuk bisa bersama dengan orang yang kita cintai dan membuat orang yang kita cintai bahagia, mungkin memang hanya butuh satu kalimat saja. ฉันก็รักนาย คำว่าฉันรักนาย ผมรักคุณ อืม